rata-rata kalau kliennya pria gitu ya, itu memang nggak bisa ditampik ya, kriteria fisik itu nomor 1 kalau untuk pria. Tapi kalau untuk perempuan itu yang penting jelas bertanggung jawab gitu. Bahkan sampai yang dia cari yang pendapatannya di bawah dari dia pun mereka nggak apa-apa kalau perempuan kayak gitu. Ada salah satu kandidat kita yang waktu itu kita mau coba kenalkan dan jodohkan ke klien kita lah gitu. Nah setelah pertemuan itu dia langsung ganti plat mobilnya jadi tanggal first date dia sama klien kami dan pakai inisial nama klien kami juga. Menurutku term Mokondo sendiri kadang suka mislead sih kalau di trend nowadays, kayak cowok yang nggak bisa keep up sama standar satu cewek pun bahkan dibilang Mokondo gitu, padahal semua orang tuh struggling gitu loh. Kayak ya mungkin kamu startnya dari 10 gitu, tapi si cowok itu tuh dari minus. Kalau dia udah bisa di 0 kan berarti ada progres sebenarnya. Berarti nggak. Hai, aku Thea. Gue Afrin, welcome to Titik Karir. Sudah sejauh mana perjalananmu? Kak Afrin, aku mau nanya, zodiak kakak apa? Gemini. Gemini, beda lagi, tadi Taurus katanya. Gemini ini berarti kakak cocoknya sama orang yang penyabar, dewasa gitu ya, Kak? Cocok yang sama bisa kerja di air. Oh, ini penyelam ya. Katak. Sebenarnya gue ngarang sih, Kak. Gue nggak ngerti juga sih soal jodoh-jodohan. Kita langsung tanya kali ya sama orangnya, sama pakarnya. Kita sudah ada Kak Oke di sini. Welcome Oke. Tepuk tangannya penonton. Terima kasih sudah mengundang. sambutannya. Hai Kak Oke. Halo Kak, Thea. Kak Oke Dan ini siapa Afrin. sih? Jadi Oke ini bekerja di satu jasa yang aku rasa banyak dicari orang-orang umur 20-an, 30-an. Iya, oke. Yaitu untuk mencari jodoh. Kayak dia kalau di dunia sekarang itu ya dia yang paling dicari oleh manusia-manusia yang ini ya haus akan kasih sayang. Ya. Kalau Kak Afrin udah ada jodoh? Belum menikah, tapi agak lama belumnya, agaknya dia ragu. Tolong pasangannya Kak Afrin ini ya dicatat. Kak Oke apa kabarnya? Baik. Terima Thea, kasih apa sudah kabar, datang. Afrin? Baik. Oke, aku mau tanya nih, kalau saat ini ya 2026, kira-kira nih orang-orang yang banyak cari jasa pengen dikenalin tuh orang-orang yang seperti apa? Jasa pengen dikenalin. Kebanyakan klien yang datang sama kita itu adalah orang-orang yang busy professionals lah ya, kalau dari backgroundnya gitu. Jadi orang-orang yang dia tuh terlalu sibuk gitu sampai nggak punya waktu untuk cari jodoh dan terlalu lelah untuk trial dan error untuk dating dari ulang lagi, penjajakan lagi segala macam gitu. Makanya mereka tuh sebenarnya membayar energi dan waktu matchmaker gitu. Oke, tapi kalau kita kan tahu sekarang nowadays itu kan orang tuh semuanya pada main dating apps nih, Kak. Nah, itu bedanya apa sih, Kak, si dating apps ini dengan para matchmaker? Oke. Kalau dari cara kerjanya tuh beda banget. Kalau dating apps kan kita dikasih kebebasan atau keleluasan sendiri untuk milih dengan siapa dia akan ketemuan atau dating kayak gitu. Jadi kayak mungkin swipe-nya sampai nggak terbatas segala macem gitu kan, sampai capek premium, sendiri ya kan? betul. Sampai kayak terlalu banyaknya pilihan, orang tuh sampai kayak bingung gitu, akhirnya mau memutuskan jalan dengan yang mana kayak gitu. Nah kalau di matchmaker itu kita udah ngeset benchmarknya dari awal tuh. Jadi kita interview dulu, mendalami kliennya dulu, preferensinya seperti apa yang dicari, kriterianya seperti apa yang dimau dari pasangan kayak gitu. Jadi sebelum kita pertemukan sama kandidat yang akan dijodohkan, masing-masing intentionnya udah sama-sama jelas gitu. Jadi tuh kayak si kliennya ngehubungin kalian, terus dia bilang kayak aku mau nyari jodoh nih yang tipenya yang kayak gini gitu.
Atau gimana tuh Kak? Iya betul. Jadi klien datang sama kita, terus nanti sebelum on board itu ada assessmentnya dulu, Afrin dan Thea. Jadi sebelumnya sama aku di interview dulu tuh, kayak lebih ke ngobrol sih, Takut ya pendalaman gitu. Ya mau Nggak, interview kerja ya. ini casual aja sih, lebih kayak cari tahu gitu, tipe pasangan apa sih yang diinginkan atau relationship yang ideal menurut dia tuh yang seperti apa sih, kayak gitu. Terus kayak must have-nya dia tuh kayak gimana, deal breaker-nya seperti apa, kayak gitu. Jadi nanti proses kita untuk cari kandidat yang akan dijodohkan sama dia itu udah melalui apa ya, layer proses yang ya, panjang gitu filter yang cukup panjang dan sangat selektif gitu. Nah, aku tuh penasaran justru di jasa ini gitu. Biasanya kalau kita di misalnya kantor perbankan, pasti orang-orang yang punya kemampuan dalam finansial atau accounting gitulah ya. Kalau di jasa matchmaking ini tuh orang-orang di dalamnya tuh seperti apa sih? Orang-orang yang harus punya kemampuan apa gitu? Mungkin backgroundnya misalnya. psikolog kali ya Kak, Atau mungkin ada kemampuan-kemampuan lain gitu. Anjir, Cenayang Kak. Cenayang bisa nggak Kak jadi matchmaker? Sebenarnya banyak sih kalau sesuai roles ya. Itu kita ada kerjasama sama behavioral scientist, ada psikolog klinis juga. Terus ada UI UX-nya juga, ada web developer, terus ada desainer juga, ada produser bahkan untuk ngurusin podcast brand dan marketing. Tapi ini business wise ya. Kalau yang exact untuk matchmaking yaitu ada behavior scientist-nya itu gitu ya, untuk yang bareng sama kita bikin assessment, terus psikolog klinisnya juga untuk counseling, sama matchmakernya sendiri yaitu Coach Anes gitu ya. Jadi dia sendiri udah dapat sertifikasi International Certified Matchmaker, dan FYI dia itu sebelum jadi matchmaker itu harus sekolah dulu untuk dapat gelar itu. Ada sekolah sih khusus matchmaker ini. Ada matchmaking institute-nya itu gitu. Wah seru banget. Itu berapa lama sekolah buat matchmaking gitu? Kayaknya setahunan mungkin ya gitu. Kamu tertarik untuk jadi matchmaker? Aduh, Untuk sepertinya jodoh tidak diri saya berbakat. aja kayak bingung ya. Ini mungkin sesuatu yang baru ya kalau di scene Indonesia, tapi kalau kayak di luar, terutama di Amerika atau Eropa gitu ya, itu udah common banget sih sebenarnya. Bahkan alumninya tuh udah banyak banget. Salah satunya aku nggak tahu ini boleh di-mention atau enggak ya. Ada salah satu, aku nggak tahu ini masuknya dating app apa enggak, tapi kalau teman-teman pernah dengar Lunch Actually, itu Singapura yang punya. Itu yang punya lulusan si matchmaking institute-nya itu. Itu ini kali ya, lulusan dari situ tuh kayak film The Materials. Yes, bener. Jadi teman-teman kalau yang penasaran, pengen tahu atau punya gambaran kayak matchmaker nih kerjanya ngapain sih, tonton aja film The Materialis. Kurang ya. lebih kerjaan kami kayak gitulah. Sama. Tapi rata-rata biasanya kliennya itu cewek atau cowok sih? Kalau sekarang sebenarnya lebih banyak perempuan sih, rasionya ya, dibandingkan sama cowok gitu. Dan itu kebanyakan cewek-cewek yang busy ya, yang maksudnya yang cewek-cewek profesional kerja karir, iya betul, career, gitu. Cewek yang sudah mapan gitu ya, mencari laki sekufu. Tapi tuh gitu. kamu sebagai kayak kan kamu ikut di dalamnya tuh untuk membuat matchmaking satu sama lain. Nah kenapa sih cewek-cewek yang kayak cewek-cewek karir yang punya penghasilan yang mapan tuh kebanyakan susah dapat pasangan? Menurut kamu tuh kenapa? Pertama mungkin karena mereka tuh tahu banget apa yang mereka mau. Karena mereka tahu banget apa yang mereka mau, kadang standar yang mereka terapin tuh jarang mereka temukan di circle-nya sendiri. Gitu. That's why mereka datang ke kita, karena dating pool-nya udah semakin menipis ya gitu ya, kecil. Jadi ya kita membuka kesempatan untuk mengenalkan ke circle profesional lain. Tapi emang di usia-usia segini tuh kayak circle pertemanannya dan sosialnya tuh makin kecil kan. Jadi segini kayak tuh 20-30 gitu ya. 20-30 segini kan mereka nggak tahu ya umur kita. Iya, makanya aku tegasin di sini 20-30 saudara-saudara. gitu ya. Nah, aku tuh penasaran sama gininya nih. Kalau misalkan kliennya memang orang-orang yang udah di kelas profesional semua gitu ya. Terus habis itu meyakinkan orang untuk memakai jasa ini tuh susah nggak sih? Atau biasanya apa nih yang mungkin tadi Coach Anes ya yang menjelaskan ke mereka, atau ya dari tim kalian untuk menyediakan diri membantu gitu, mempromosikan untuk membantu mereka yang cari jodoh tuh gimana, susah nggak?
Surprisingly rata-rata klien sih yang datang sendiri ke kami. Karena klien yang butuh. Lebih ke kita yang butuh. Gitu. Jadi karena apa ya? Mungkin karena mereka tahu banget apa yang mereka mau dan butuhkan gitu ya. Jadi kayak pas ngelihat ada matchmaking ini, ada Ranum ini, kayaknya ini jadi apa ya, jawaban yang tepat lah selama ini yang mereka cari kayak gitu sih. Jadi kita kayaknya nggak pernah sengaja banget carousel gitu. Enggak, Karena datang jujur. sendiri ya tuh klien. Betul, gitu. Tapi lebih kayak ke mungkin raising awareness sebelum orang siap berelasi itu harus mengenal dirinya sendiri banget dulu aja. Makanya di Ranum itu sebenarnya jasa yang ditawarkan bukan hanya matchmaking service, tapi juga ada assessment psikologi dulu untuk mengenal diri sendiri. Terus kalau mau konseling sama psikolog juga bisa gitu. Dan kita juga beberapa kali menyelenggarakan event gitu yang jadi kayak single hub gitu lah, connecting satu single dengan yang lain gitu. Kalau coach siapa tadi? Coach Anes. Coach Anes itu sehari bisa nanganin berapa klien sih, Kak? Oh, kalau klien kita terbatas karena kan yang kita kerjakan itu layernya panjang ya, filternya juga berlapis-lapis gitu. Jadi dari kita sendiri tuh menyaring klien gitu. Karena kita nggak mau kayak sembarang nerima klien aja tapi ternyata dia belum beres sama dirinya sendiri gitu, belum tahu apa yang dia mau gitu. Jadi emang yang bener-bener udah open dan intentional gitu ya, mereka mau cari hubungan yang seperti apa kayak gitu, dan emang yang udah siap berkomitmen aja sih, yang serius gitu. Tapi aku penasaran deh, Kak, klien yang kalian tanganin tuh kebanyakan ini enggak sih, kayak misalnya dia udah nyoba dating apps selama 5 tahun, 5 bulan gitu, terus kayak udah gue nyerah, akhirnya gue kayak pengen jasa kalian deh. Ada nggak kayak gitu? Ada, karena sebelum on board ke kita gitu ya, klien itu kan kita ajak ngobrol juga lah ya kayak gitu. Kita tuh juga sebenarnya pengen tahu kayak effortnya dia untuk mencari jodoh tuh udah sampai mana sih, sejauh mana gitu. Jadi memang rata-rata ya usaha sendiri gitu, kayak entah itu main dating apps atau dikenalin sama keluarga, temennya, apa segala macem kayak gitu. Jadi kita pengen tahu dari dianya sendiri apakah udah open nih untuk menjalin relasi atau gimana gitu. Pernah nggak ada orang nih datang gitu ya, mau minta tolong dong, aku cari pasangan gini, tapi tuh orangnya kayak susah banget kriteria yang dia cari gitu, itu pernah Banyak ada ya? nggak sih Dari kendala? Indonesia sih banyak. Kayak gitu. Kadang kan My orang face says it all. kadang kan orang tuh ada yang Ini orang ribet banget, masih banyak bingung banget, gitu. tadi itu pengennya Kriterianya A tapi mana. juga B, terus kayaknya itu juga sesuatu terlalu entah sangat perfeksionis atau Saya gimana. pengen cowok yang ganteng tapi kaya tapi baik, soleh gitu. Ada nggak yang pengen kayak gitu? Kalau klien kami sih rata-rata lebih kayak mereka karena udah tahu apa yang mereka mau gitu ya. Mungkin kayak hal-hal yang superficial kayak gitu kayaknya jarang ya gitu. Jadi lebih kayak ke kedalaman, kematangan seseorang untuk siap Iya sih. berelasi aja sih rata-rata. Karena ada layer juga Betul. tadi itu ya. Dan ada satu fakta menarik yang aku tangkep gitu ya dari matchmaking itu, kayak semakin insecure orang itu dia semakin banyak punya kriteria sebenarnya. Jadi untuk menutupi kekurangannya itu dia nyari dari orang lain gitu. Makanya kalau orang yang udah settle sama dirinya sendiri, dia cukup nggak terlalu panjang listnya, udah kayak tahu apa yang dia butuh buat jadi partner, udah gitu aja. Oh, karena kebanyakan kalau misalnya dia insecure, kayak dia kurangnya ini, jadi dia mencari kesempurnaan itu dari pasangannya gitu. Yes, kebanyakan. projecting. Oh, oke. Tapi ada nggak yang klien permintaannya paling unik gitu, misalnya apa kayak yang paling unik gitu menurut kamu? Paling unik apa ya? Kayaknya nggak ada sih, cuman rata-rata kalau kliennya pria gitu ya, itu memang nggak bisa ditampik ya, kriteria fisik itu nomor 1 kalau untuk pria. Tapi kalau untuk perempuan itu yang penting jelas bertanggung jawab gitu. Bahkan sampai yang dia cari yang
pendapatannya di bawah dari dia pun mereka nggak apa-apa kalau perempuan kayak gitu. Tapi kebanyakan perempuan kayak gitu, yang penting cowoknya tuh ada buat dia gitu kan kebanyakan. Iya nggak sih? Dan emotionally available lah, mature gitu. Iya, soalnya cewek tuh yang dibutuhkan cuman keberadaan si cowok, anjay, iya nggak sih? Iya, iya Please, kamu sih, please aku please, semua cewek di dunia ini setuju, tolong, cari temen. tolong. Ini curhat. Tapi Kak, aku udah pernah lihat di TikTok ya, kan sekarang tuh ramai masalah matchmaking ini. Nah, itu ada mereka sampai pitching temennya. Nah, itu kalian pernah ngadain event yang kayak gitu nggak sih? Iya, pernah juga waktu itu di Jakarta. Pitching gitu, jadi kayak si kliennya mempromosikan diri sendiri atau temen? Kalau untuk event kayak gitu lebih ke open untuk publik sih, siapapun bisa ikut saat itu. Cuman waktu itu memang kita ada invite beberapa dari komunitasnya Ranum juga gitu, tapi open juga buat umum gitu, publik yang mau ikutan gitu-gitu. Tapi memang rata-rata backgroundnya ya tadi kayak yang aku bilang, yang profesional itu, karena mungkin dia kayak bingung gitu ya cari dating pool yang available tuh siapa dan di mana lagi gitu. Jadi kayak momen itu, occasion itu pas gitulah buat Kamu mereka. pernah ikut event-event? Enggak. Enggak pernah, aku juga sih. Kalau di jasa pencarian jodoh gini, kalian tuh sebelumnya memang punya istilahnya bank data orang-orang yang single juga, Yes. terus habis itu di matchin atau gimana sih gitu? Atau nanya ke temen, kamu punya temen single nggak? Nah atau seperti itu. Sebenarnya kalau dating poolnya macem-macem ya, ada yang dari emang komunitasnya Ranum, terus kenalan profesional dari Coach Anes sendiri, terus atau kayak Ser atau aku kayak gitu. Jadi dating poolnya itu variatif lah, bermacam-macam juga gitu. Terus ada kayak misalkan existing kliennya Ranum gitu yang udah pernah ikut assessment sama kita, kayak gitu, yang pernah ikut event bareng sama kita, itu juga masuk ke dating pool kita juga gitu. Seru banget. Ada nggak satu pasangan, nggak usah disebut nama pasti ya, yang itu tuh paling berkesan, bahkan mungkin udah tahun kemarin tapi sampai sekarang tuh kamu kayak keinget banget dia, atau dijadikan contoh kalau kamu lagi diskusi sama teman-teman di kantor gitu, pasangan paling berkesan banget gitu yang pernah ditangani? Berkesan, ada sih salah satu kandidat ya, menurutku ini cukup lucu dan romantis ya. Jadi ada salah satu kandidat kita yang waktu itu kita mau coba kenalkan dan jodohkan ke klien kita lah gitu. Nah, setelah pertemuan itu dia langsung ganti plat mobilnya jadi tanggal first date dia sama klien kami, dan pakai inisial nama klien kami juga. Bayangin first date aja udah kayak gitu. Ayang lihat dong, ini romantis banget Ayang. Itu bahaya nggak sih? Itu ya, I mean it's a grand gesture kan, Tapi cuman sweet iya. sih, tapi kayak Tapi padahal mereka udah jadian, maksudnya dia mengubah plat nomornya itu ya after first date itu. after first date loh. iya. Dan itu belum tentu dia pacaran. Itu sih dikembalikan lagi ya ke mereka klien ya, dan kandidat gitu ya. kami gitu. Cuman kalau setelah dengar cerita mereka first date sih kayaknya mereka puas banget sih dan Iya, happy banget gitu. that's Jadi good ya. memang udah ada omongan untuk follow up second date dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kayak gitu. Tapi banyak nggak klien kamu yang sampai menikah gitu? Ini aku kayaknya perlu menekankan kalau di matchmaking itu sebenarnya tujuan utama kami itu bukan yang kayak langsung ngenalin orang ke orang lain terus untuk kayak Jenjang pernikahan. disuruh pacaran atau langsung menikah, nggak kayak gitu. Tapi yang jadi tolok ukur adalah seberapa berhasil kita mengenalkan satu individu ke yang lain berdasarkan value, preferensi, sama tujuan hidup atau tujuan dia berelasi gitu. Karena pada akhirnya itu sebenarnya terserah mereka apakah mereka mau melanjutkan itu ke jenjang pacaran atau pernikahan kayak gitu. Dan itu tentu aja butuh waktu kan untuk penjajakan dan segala macam. Dan kalau untuk Ranumnya sendiri, karena kita juga baru exist itu 2024 ya, jadi kayak masih baru gitu. Dan klien yang masih ongoing sama kita juga ya masih ada juga gitu.
Tapi ada nggak sih klien yang misalnya dia nggak cocok nih sama pasangan yang kalian kenalin, terus kayak komplain kayak ya, kenapa yang dikenalin itu aku nggak ngerasa cocok bla 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 gitu, pernah nggak sih? Enggak ada. Sejauh Karena memang dari awal kita udah memfilter duluan kan. Dan sebelum mengenalkan kandidat ke klien, kita minta konsen dari kliennya dulu juga gitu. Apakah kamu willing untuk going further sama dia apa enggak? Minimal untuk going first date deh gitu. Jadi apa ya, keputusan mutlak sih ada di tangannya klien gitu. Dan kita tuh udah kayak presentasi gitu loh sebelum akhirnya dikenalkan si kandidat ke klien ini gitu. Jadi apakah kamu setuju nih sama kandidat ini atau enggak kayak gitu. Jadi itu juga meminimalisir ketidakpersetujuan ya kan, kayak daripada gitu. main dating apps ya kayak nggak jelas random gitu ya. Mending ini aja lah. langsung aja kayak gue maunya ini gitu. Kalau pasangannya mau nikah bisa minta jasa ke kalian nggak, kayak aku pengen cowok aku menikahin aku segera gitu? Kalau kayak gitu jatuhnya mungkin konseling pre-marriage ya. Lebih ke curhat itu ya. Terus Itu bisa juga sih sama Coach Ane sama Yasernya langsung gitu. Oke, seru. Nah, aku tuh pengen tahu bukan kemarin sih, aku nggak tahu apakah sampai ini juga di sosial media itu banyak yang ngebahas masalah marriage is scary itu. Nah, ini kamu kan pegang sosial media juga nih di jasa ini. Gimana kamu lihat fenomena anak-anak Gen Z, nggak tahu ya Gen Z atau milenial lah, pokoknya rame ngomongin marriage is scary. Itu tuh membuat mereka jadi pesimis nggak sih sama jasa seperti ini, atau justru nggak sih, atau justru dari pihak jasa matchmaker ini kayak ngebikin edukasi bahwa itu nggak benar, semua itu ada baiknya gini-gini. Nah itu gimana tuh? Kalau marriage is scary kayaknya tuh mindset nggak sih, kayak kalau menikahi sama orang yang tepat mungkin nggak akan scary gitu. Marriage is hard, yes, tapi marriage is scary tergantung sama siapa kita memilih untuk menikah atau berelasi kayak gitu. Lagian juga kayaknya pemikiran itu kan akumulasi dari semakin seringnya kita terpapar sama sosial media kan. Mungkin teman-teman perlu ingat bahwa media sosial itu semuanya terkurasi dengan baik gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat kayak ada satu sosok yang mungkin jadi couple goals kalian kayak gitu ya mungkin itu adalah sesuatu yang memang udah terkurasi dengan baik yang mereka pengen perlihatkan. Kan ada sisi lain lagi yang mereka nggak mau perlihatkan dong. Jadi kayak anggapannya media sosial itu adalah ya display kehidupan kalian aja gitu. Tapi itu nggak membicarakan soal personality kalian secara utuh gitu, atau kehidupan kalian secara utuh. Itu cuman hal-hal yang emang kalian pengen perlihatkan aja kayak gitu. Jadi di luar dari situ kan ada hal-hal atau value yang lebih penting gitu, yang bisa jadi faktor apakah seseorang ini bisa get along atau enggak kalau misalkan dalam sebuah hubungan kayak gitu. Kayak misalkan kalau kita lihat media sosial itu kan hal-hal superficial aja, misalnya kayak ketahuan nih Afrin misalkan sukanya traveling atau apa kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu kayak tujuan Afrin berelasi tuh apa sih, atau value-nya Afrin tuh kayak gimana sih kayak gitu kan. Itu kan bukan hal yang bisa di scanning dari sosial media gitu. Makanya kita perlu kayak tahu lebih lanjut dengan cara ya mungkin kita interview atau ngajak ngobrol kayak gitu. Dan kalau di proses matchmaking sosial media yes penting, mungkin karena untuk ngelihat kayak secara fisik kayak gimana, karena kan klien kami juga ada punya preference apa segala macam gitu ya. Tapi nggak semerta-merta kayak ini kayak secara kriteria fisik masuk gitu, atau secara hobi atau interest masuk nih sama klien kami. Tapi nggak segampang itu. Jadi lebih kompleks gitu. Jadi sebelum lanjut itu ada kayak assessment psikologinya dulu. Kita mesti lihat hasilnya apakah ternyata cocok nih, kompatibel dengan klien kami apa enggak kayak gitu. Terus nanti kan ada sesi one on one-nya juga lanjut sama Anes gitu kan. Nah terus nanti along the way itu kita ngeliat prosesnya juga. Jadi ada agreement dulu nih sebelum akhirnya si kandidat itu dipertemukan sama klien kita. Kenapa itu perlu? Karena kita perlu memfilter apakah orang-orang ini itu benar-benar siap berelasi atau berkomitmen apa enggak. Karena gini, karena aku kan
ikut terlibat juga di screening awal ya. Jadi ada orang yang pas jawab pertanyaan tuh wah bagus banget deh, kayak promising gitu kan, terus kayaknya value-nya juga cocok gitu sejalan sama klien kami gitu, tapi pas lagi diproses tiba-tiba ghosting ada, terus kayak yang tiba-tiba nggak responsif lah kayak gitu. Nah itu tuh juga jadi data sebenarnya buat kami kayak gitu. Itu kan jadi dari situ kelihatan lah kayak level of commitment-nya tuh segimana gitu. Jadi kita butuh orang yang gak cuman baik di perkataannya aja, tapi gimana dia penerapannya lah gitu. Gitu. Jadi kayak ya gak cuman talk the talk tapi walk the talk juga gitu. Nih, ada Salah fokus saya. misalnya ada pasangan nih udah jadian gitu ya, itu kalian menemani hubungan mereka sampai mungkin ya tadi berlanjut, misalnya ini udah jadian, udah pacaran, ditemani sampai nanti konselingnya, terus habis itu ditemani bahkan sampai menikahnya gitu ya, dari pertama bertemu, pertama jadian sampai menikah, atau ya udah berarti kalian udah merasa cukup, udah ngerasa jadian, iya udah ini bukan tanggung jawab kami berikutnya, itu gimana? Jadi setelah first date itu kami emang minta kandidat dan klien untuk isi survei gitu. Jadi setelah mereka first date kita juga pengen tahu kan impressionnya mereka seperti apa kayak gitu. Terus mungkin kayak ada kritik atau saran apa segala macam. Jadi sampai proses dating itu kita bantu arrange emang Afrin dan Thea gitu. Jadi kayak dia preferensinya kayak gimana nih, mau dating di tempat yang kayak gimana. Terus sampai even makanannya pun juga Kalian yang menyiapkan, vibe-nya apa segala macam kayak gitu-gitu kita yang arrange gitu. Nah dari situ tuh bisa kelihatan tuh tingkat kepuasannya, dan alhamdulillah emang success rate-nya itu sekitar 88-90%. Jadi klien itu happy sama kandidat yang kami pilih dan pengalaman first date-nya. Dan dari kita juga encourage untuk ada follow up selanjutnya, ada second date-nya apa segala macam, dan kita open banget buat kayak adain sesi pendalaman lagi lah gitu. kayak dipasangkan berdua gitu. Konseling gitu open sih gitu. Tapi trending dating untuk first date nowadays tuh kayak gimana sih, Kak? Maksudnya mereka tuh lebih suka yang makan di resto, dining gitu atau gimana? Rata-rata memang memilih lunch ya kalau klien kami gitu, lunch karena mungkin siang lebih terang supaya terlihat lebih jelas gitu ya lawan bicaranya gitu, dan emang pilih tempat yang nggak terlalu bising, jadi mereka benar-benar bisa quality time dengan ngobrol gitu. Dan sebelum mereka first date pun kita udah ngasih kisi-kisi sebenarnya. Jadi kayak misalkan kandidatnya nih suka apa gitu, nanti jangan lupa ya pas ketemu dia nanti ditanya soal ini gitu. Ini kayak bisa membuka pembicaraan kalian Biar lah. nggak mati kutu ya. Betul. Terus ada gitu. topik, biar ada topik terus. Betul. Seru. Kayak Kalau ada kamu dating prom. first date-nya pasti kamu nonton bioskop? Enggak sih. enggak. Jujur kalau aku untuk first date itu nggak pernah nonton bioskop. Jadi dulu nih kalau misalkan masih PDKT atau kenalan sama orang, aku nggak pernah mau nonton bioskop karena waktunya hanya dihabiskan 2 jam buat nonton layar, tapi nggak ngobrol, nggak chit-chat. Jadi nggak, dan cukup membahayakan ya. Karena takutnya kalau misalkan kita datang dari dating apps gitu baru pertama kali ketemu pernah terus kabur ya? Enggak, Kirain cerita dari temen kamu aku sih. kayak nggak sesuai kabur, karena aku pernah. Enggak, karena temen aku tuh sampai yang ada di maling gitu loh handphonenya kayak gitu. Tapi dating apps Kriminal ya, Iya. kriminal date ya itu ya. Criminal date. Jadi dari situ tuh ya juga edukasi buat aku lah, kalau first date kayaknya jangan nonton deh gitu. Hati-hati ya kalian guys kalau dating Gitu apps. sih. Tapi kalian kamu pernah ada yang kabur gitu? Nggak pernah ya? Enggak dong. Klien kami alhamdulillah beradab ya semua. Dan memang kayak SOP dari kita tuh ada anti ghosting protokol. Jadi nggak boleh ada yang menghilang sebenarnya. Kalau dirasa ternyata tidak menemukan kecocokan atau tidak mau lanjut, harus ditutup dulu, baru ngomong dulu, baru nanti bisa lanjut ke kandidat yang lain. Closure-nya nggak boleh ghosting ya. Gitu, ada closure-nya.
Seru-seru. Kamu mau nyoba matchmaker? Ya jangan dong pacar aku Oh, sama iya. Kak Ben. Kamu pacarnya Kak Afrin, segera nikahi Kak Afrin. Enggak juga Enggak sih. juga. Nah, Kak, aku tuh penasaran ya sama kayak sekarang itu kamu tau gak sih istilah cowok bingung? Bagaimana Nah, Kak, sih? akhir-akhir ini tuh ada fenomena istilahnya cowok bingung gitu. Nah, kamu dari orang yang cukup sering meng-screening gitu ya dalam jasa matchmaker ini, tanggapan kamu gimana dengan fenomena cowok bingung nih? Cowok bingung itu sebenarnya cowok yang lagi punya apa ya, lagi menghadapi life crisis sih emang rata-rata. Jadi kayak mereka tuh lagi krisis identitas sama dirinya sendiri, belum tahu apa yang mereka mau gitu. Tapi udah langsung lengkap pengen punya relasi gitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Jadi kayak kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau, baru ngajak orang lain buat berelasi gitu. Supaya nggak ngajak orang lain juga bingungnya gitu. Jadi kayaknya memang harus apa ya, tahu dulu sih apa yang mereka mau gitu. Kayak biar lo aja yang bingung, gue enggak gitu ya. Tapi Afrin dan Thea tahu nggak sih sebenarnya salah satu tanda intelligence dalam seseorang itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu dia tahu apa yang dia mau, kedua dia tahu gimana cara dapetin apa yang dia mau, dan yang ketiga dia tahu apa yang baik buat dia. Itu mungkin yang jarang dibicarain ya gitu. Itu kalau nggak salah ada yang pernah bilang Naval atau siapa gitu, ada itu 3 tanda atau ciri orang intelijen tuh sebenarnya itu gitu. Nah, itu Jadi Apakah apakah kamu highlight termasuk? ya? Alhamdulillah di sini ya. Ih, Nanti narsis, NPD. Kayak kamu NPD. Kalau narsis nggak semuanya NPD. Tapi aku penasaran kan kamu kan juga pantengin trending pasti ya di threads di sosial media gitu. Ini banyak banget cerita soal ya cowok-cowok yang maaf dibilang mau kondo lah, terus cowok-cowok yang nggak modal lah kayak gitu. Nah itu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi sekarang tuh banyak banget cewek ngerasa punya pasangan yang nggak modal gitu loh, kayak itu kan sering banget jadi tren bahkan di TikTok yang chat-chatnya pakai coach angry. Iya. Kamu gimana? Gitu. Iya. Itu kenapa sih Kak? Maksudnya yang mempengaruhi trending-trending kayak gitu? Aku juga bingung ya kenapa ada orang yang memilih untuk bertahan ya sama cowok yang kayak gitu. Itu kan berarti kalian mentolerir, membiarkan diri kalian gitu untuk memberi kesempatan atau punya relasi sama orang kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman udah sadar banget, udah tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka cari gitu, apa yang mereka butuhkan sih, harusnya punya self respect yang cukup ya untuk kayak apa ya, lebih kayak menjaga energinya sendiri gitu untuk memilih secara sadar mereka tuh pengen bangun relasi yang seperti apa dengan orang yang seperti apa juga kayak gitu. Tapi menurutku term mokondo sendiri kadang suka mislead sih kalau di apa ya, trend nowadays, kayak cowok yang nggak bisa keep up sama standar satu cewek pun bahkan dibilang mokondo gitu, padahal semua orang tuh struggling gitu loh. Kayak ya mungkin kamu startnya dari 10 gitu, tapi si cowok itu tuh dari minus. Kalau dia udah bisa di 0 kan berarti ada progres sebenarnya. Iya, berarti nggak bisa. Iya. Kita sebagai perempuan juga berarti jangan asal ngatain lo mau kondo Betul. nih, padahal mereka hanya nggak bisa di satu aspek gitu ya misalnya. Atau kayak mereka harus sadar betul kayak privilege-nya kayak gimana gitu. Apakah mereka start dari poin yang sama juga atau enggak kan, kayak gitu. Yang penting kayak dilihat apakah dia konsisten terus ada progres atau enggak kayak gitu. Berarti kalau misalnya si cowoknya misalnya mungkin gajinya lebih kecil daripada si cewek tapi dia ada progres, itu kita nggak bisa gampang nyebut dia mau kondo kan, yang kayak gitu kan. Betul. Tapi ada nggak salah satu klien kamu nih Kak, mungkin klien kamu cowok tapi kamu pengen tapi dia pengen sosok pasangan yang misalnya nih si ceweknya ini nggak kerja nanti, jadi kalau misalnya dia nikah si ceweknya ini jadi ibu rumah tangga gitu, atau ada kriteria khusus misalnya aku pengen cewek yang gajinya sama kayak aku, standarnya dari background keluarga dan segalanya sama gitu, ada nggak yang Ada, permintaan kayak gitu? Kayak udah ngomongin masalah duit juga berarti Iya, ya itu ya kayak standarnya finansialnya ya. standarnya finansial gitu.
So far kalau dari klien sih nggak ada yang menyinggung soal finansial ya, karena most likely klien yang datang ke kami tuh memang yang udah mapan gitu. Jadi kayak mereka nggak memusingkan soal apa ya, Penghasilan. finansial segala macem kayak gitu. Jadi udah nggak ada di apa ya, survival mode bisa dibilang kayak gitu. Jadi mereka mencari aspek lain yang mereka belum punya dalam hidup, salah satunya itu pasangan itu gitu. Cuman kalau kayak preferensi yang nanti kalau nikah sama aku nggak usah kerja lagi atau segala macam sih so far nggak ada gitu. Paling lebih kayak dia expect pasangannya itu menjadi pasangan yang apa sih kalau istilahnya di Islam tuh konaah ya, apa sih? ta'aruf apa sih? Bukan yang pokoknya Ta'aruf sih gue. dia tuh ngikutin inilah, menghargai laki-laki sebagai imam di rumah tangganya lah kayak gitu-gitu. Jadi kayak jangan terlalu melampaui dia, jangan terlalu mendominasi gitu sih palingan gitu. Tapi emang ada juga sih yang kayak gitu. Tapi kebanyakan menurut kamu ini enggak sih? Kok jadi ngomongin rumah tangga ya? Jadi menurut kamu kan kebanyakan juga Terus kayak kita makin deket lagi. kayak ini menarik serunya banget ngomongin sekalian curhat. Karena kan kebanyakan case-nya nggak tahu sih, kalau aku seringnya nemu kalau cewek maksudnya kalau cowok selingkuh itu mostly adalah case-nya karena si ceweknya ini mungkin lebih dominan atau ceweknya ini penghasilannya lebih tinggi daripada si cowok. Itu biasanya menjadi salah satu kenapa si cowok ini selingkuh, kebanyakan masalahnya. Tapi itu menurut kamu juga kayak gitu atau Insecure berarti iya. ya si cowok ya. Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin ada aspek yang apa ya, nggak bisa di fulfill sama pasangan, terus dia nyari dari orang lain, which is itu juga bentuk dari insecuritas sebenarnya gitu. Jadi kayak instead of dia cari jalan pintas ke yang lain, harusnya kalau orang yang cerdas secara emosional, dia tuh bisa emotionally artikulatif gitu sama pasangan. Jadi dia benar-benar bisa buka pembicaraan bahwa kayak oke, mungkin percakapannya akan sangat nggak nyaman gitu, tapi aku merasa selama kita di relationship aku gini gitu, menurut kamu gimana kayak gitu. Nah mungkin mereka nge-skip perbincangan yang sulit itu gitu, jadinya menghindari konflik dan cari pembenaran atau validasi dari orang lain gitu. komunikasi sih ya. Komunikasi sih. Ini kan satu jasa yang cukup baik gitu ya, dan maksudnya ya cukup aku rasa banyak dicari. Amal jariah ya kan? Iya kan, amal jariah, amalnya gede. Katanya kalau kita bisa jodohin orang, Kamu dapat satu Betul. tiket apa sih? Satu tiket VIP. VIP apa? Apa ya? Tahu aku kalau dapat di surga apa gitu? Iya, setahu aku masjid ya? Dapat kalau di kafling ya, surga- kafling. Kafling. Iya, katanya dapat masjid sih di surga gitu kan. Kafling Kalau dalam Islam Berarti ya. dia udah nabung banyak. Bagi dong. Apa kita masuk ini ya? Jasa ini ya? Bentar Kak, ini kan satu jasa ya itu tadi ya, mungkin banyak dicari umur 20-30-an. Tapi ini base-nya hanya di Jakarta atau teman-teman dari berbagai daerah nih, teman-teman yang di Medan, di Kalimantan itu Kalimantan, bisa Papua. bisa kontak kalian juga atau gimana Kak? Bisa aja sih, bahkan kandidat kita itu ada yang domisilinya di luar negeri juga kayak gitu. Cuman yang jadi concern kita sekarang, kenapa kita lebih banyak ambil dari daerah-daerah urban gitu ya, Jabodetabek gitu atau kota-kota besar di Indonesia, karena kami merasa punya tanggung jawab untuk mengenalkan single dating pool yang available gitu. Jadi apa ya, kita ngelihat kayak ya tadi itu si bank data yang kita punya juga gitu. Meskipun ya kita bisa berjejaring sama circle profesional dimanapun juga kayak gitu. Cuman kan tadi kan setelah assessment dan segala macam kan memang ada first date juga kan. Jadi kebayang kalau misalkan kita harus arrange first date yang daerahnya nggak bisa kita jangkau kayak gitu sih. Kalau di Iya Australia sih. gimana cowoknya susah, harus pesen tiket pesawat lebih Betul, mahal lagi. carinya yang secara proximitas masih bisa dijangkau lah gitu. Menurut aku ini bagus sih. Jadi kayak pendekatan antar pasangannya itu udah dari awal gitu ya. Nggak perlu kayak, mungkin kalau kita yang mengenal pasangan kita bukan dari jasa seperti ini tuh
ada tahapan kita harus Temenan lebih mengenal ya dari temenan dulu, terus habis itu lebih mengenal lagi, konseling sendiri bareng gitu kan, tapi kan sendiri ya, maksudnya ya, bayar sendiri. Kalau ini kan dari awal udah didetailin, jadi kayaknya mungkin nggak akan first sangat date kita susah. mikir mau ketemu di mana, ada di mana ya gitu. Kalau ini kan udah di arrange ya, kayak tinggal terima jadi. Secara fisik dan mentally pasangannya udah diakurasi gitu, jadi nggak perlu banyak. Ya pengenalan masing-masing perlu, tapi nggak perlu yang hard banget gitu ya. Effortnya paling effortnya ngeluarin duit doang kali ya. Kak, terakhir Kak, bentar, satu lagi aku penasaran. Boleh. Kak, ada nggak yang pernah klien kamu misalnya tapi yang daftarin itu bukan dirinya sendiri, misalnya temennya atau orang tuanya, kayak orang tuanya kayak ini tuh anak saya kerja terus, ini nggak pernah nyari jodoh gitu. Pernahnya itu kandidat sih, bukan klien. Nih jadi aku jelasin dulu ya, kalau klien itu adalah orang yang datang ke kita minta tolong untuk dicarikan jodoh. Nah kalau kandidat itu adalah orang yang potentially match sama klien kita. Jadi calon-calon yang akan kita kenalkan ke klien kayak gitu. Nah biasanya yang kayak gitu tuh adanya kandidat gitu. Jadi dia tuh ngisi formnya tuh atas nama temennya dia gitu, nge-suggest temennya dia gitu. Bahkan waktu itu sempat ada ibu-ibu yang DM kayak, anakku bisa ikutan nggak kayak gitu, kayaknya masuk nih sama kriteria yang kliennya cari kayak gitu-gitu. Itu ada kayak gitu. Itu ibu-ibu overthinking ya. Kita kenalin Mamaku termasuk, mama please jangan DM kita ya. kenalin teman kita. Siapa biar ya, kita dapat Kak? masjid. Oh iya. Iya, tadi aku tuh sempet bilang kalau misalkan kalian punya relasi atau kenalan yang sekiranya masuk sama kriteria yang klien kita cari, itu juga bisa. Oke, besok akan cari. Dapat satu kafling di gitu. Kak, aku punya satu pertanyaan terakhir nih buat mungkin karena kamu sering banget nih ya udah screening orang, terus memang bekerja di bidang jasa matchmaker ini alias macomblang gitu ya. Apa sih Kak yang kamu sarankan untuk orang-orang yang berusia 30 tahun yang mereka belum pernah pacaran sama sekali, tapi mereka ingin cari pasangan nih Kak? Biasanya apa tips yang kamu kasih ke mereka? 3 aja deh. Yang belum pernah pacaran. Belum pernah pacaran. Emang ada nih. 30 tahun? Ada teman kamu. Iya Allah Kakak. Ada sih, ada juga emang. Pertama yang jelas harus tahu dulu sih apa yang mereka pengen, mereka cari, mereka butuh gitu. Jadi kayak untuk beberapa case kan ada juga orang yang emang nggak boleh pacaran atau nggak melakukan praktik pacaran gitu ya. Selama dia tahu betul sih apa yang dia mau gitu ya, apa yang dia pengen cari atau membangun relationship yang seperti apa ke depannya kayak gitu. Menurutku itu udah cukup baik sih, soalnya satu itu tahu dulu the key gitu ya, apa yang mereka cari, mereka butuh, terus mereka pengen bangun relationship seperti apa kayak gitu. Jadi explore diri dulu gitu ya, satu. Terus kedua mungkin banyak-banyak berelasi ya, meskipun nggak pacaran. Relasi kan bentuknya kan macem-macem kan, ada yang kayak perteman atau mungkin jadi partner bisnis atau apa segala macem. Karena semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak kita kenal karakter orang, kita jadi tahu tuh mana yang kita pengen atau batasan-batasan apa yang yang kita mau, kita suka, kita nggak suka gitu dengan kenal banyak orang kayak gitu. Terus yang ketiga apa ya? Kalau yang belum pernah pacaran tapi pengen langsung relasi, datang sih ke Ranum. Itu CTA terakhir. Itu CTA terakhir. Bisa langsung hubungin Kak Oke kalau kata aku. Oke, sosial medianya di mana Kak? Sosial medianya Ranum ada di Instagram, di TikTok juga ada, di LinkedIn juga ada, karena kita kan yang profesional ya. LinkedIn loh. Betul, kadang kita juga buka lowongan jodoh di LinkedIn gitu soalnya. Jadi bukan cuma betul. lowongan Tapi lowongan jodoh betul ada di ranum.co.id. Di webnya juga ada gitu. Oke, mantap. Langsung ke sana. Thank you Aka buat informasinya. Terima kasih Afrin dan Sudah hadir Thea. di Detik Karir. Terima kasih juga semua yang nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga dapat jodoh cepat. Sampai jumpa. Bye. Thank you.